muncul pada saat ada seorang Gibran. Padahal kalau kita bicara politik dinasti, hampir tidak ada partai manapun di Republik Indonesia ini tidak melakukan politik dinasti. Ya, kalau lu kemudian punya anak, lu anggota DPR, oke, lalu lu punya anak, lalu anak lu mencalonkan diri menjadi bupati, apakah itu politik dinasti? Enggak, karena yang milih nanti rakyat. Oke, lalu lu punya cucu, oke, cucu lu mencalonkan diri menjadi anggota DPRD, apakah itu politik dinasti? Tidak, karena terus Gibran kan nanti dipilih oleh rakyat. Sebentar, karena yang memilih nanti adalah rakyat. Oke, problemnya adalah ketika peraturan dirubah agar yang dianggap belum pantas oleh undang-undang menjadi pantas. Ini adalah politik purba. Prosesnya. Kalau misalnya kemudian dia mencalonkan diri tanpa terjadinya perubahan undang-undang, boleh, nggak masalah. Ini politik purba, politik dinasti purba, menggunakan kewenangannya untuk memaksakan keluarganya, kroninya ikut dalam kekuasaan. Itu yang tidak boleh. Andai kata, sebentar, Mas. Sekarang kita tanya ya, tanya sama publik, kita tanya sama rakyat ya, apakah persoalan Gibran maju kalau undang-undang tidak diubah? Nggak problem. Yang menjadi problem, kenapa harus dirubah? Kenapa dia harus dirubah untuk kepentingan satu orang? Republik ini milik banyak orang. Dan sekarang proses perubahannya itu dilaporkan sebagai pelanggaran kode etik. Begini, bagaimana alat ukurnya? MK. Alat ukurnya yang paling sederhana. Alat ukur yang paling sederhana adalah hari ini 93,4% percakapan di sosial media negatif terkait Mahkamah Konstitusi, terkait Gibran dan sebagainya. Itu clear, man. Sudah gini, maksud gue ini. Jadi positioning seseorang itu dilihat dari faktor usia, tapi bukan dari faktor kesempatan yang mau diberikan. Nah, ini terjadi pada seorang Gibran yang pernah gue lalui. Mayoritas mereka yang di atas umur-umur 40 tahun itu masih melihat sebelah mata kompetensi anak muda. Dia cerita pengalaman hidupnya di perusahaan swasta. Yang jelas-jelas itu kepentingannya kapital. Itu kepentingan modal. Lalu dia sandingkan dengan contoh tentang republik, yang sebenarnya kita tidak berbicara tentang siapa yang memodali republik ini. Dari contoh itu saja tidak apple to apple. Terus kedua, kalau kita bicara kesempatan buat anak muda, ada bupati loh 27 tahun, Mak. Dito itu 32 tahun loh, gitu loh. Ada 21 kepala daerah di bawah usia 40 tahun. Lalu lu anggap semua itu tidak pernah ada gitu? Bahwa semua itu bukan anak muda? Problemnya kan tidak di usia. Dulu dua undang-undang pemilu sebelum undang-undang 2017 ini, dua-duanya itu 35 tahun. Undang-undang pemilu sebelumnya 35 tahun, sebelumnya lagi 35 tahun, baru berubah menjadi 40 tahun kan, di 2017. Dan ketika 2017 diketok 45 tahun, 2018 nggak ada yang persoalkan. 2019 tidak ada yang persoalkan. 2020 nggak ada yang persoalkan. 2021 tidak ada yang persoalkan. 2023 itu menjadi persoalan. Itu loh. Apakah problem anak muda baru muncul di tahun 2023? Enggak. Sebelumnya sudah ada problem-problem seperti ini. Walaupun dalam sistem ketatanegaraan kita buka ruang itu. Makanya ada bupati 27 tahun. Makanya ada menteri dari Golkar 32 tahun. Apakah itu semua bukan berarti negara ini membuka ruang politik besar buat anak muda? Iya dong. Itu contoh-contoh tidak bisa kemudian kita gugurkan hanya karena persoalan Gibran. Tidak. Fair saja. Oke, dia undang-undang pemilu itu digugat tidak untuk anak muda tapi untuk Gibran. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, dimana tadi kita telah melihat dan telah menonton cuplikan video yang sangat dan begitu menarik. Teman-teman, di sini mari kita lihat apa yang menjadi tanggapan dari para netizen tentang cuplikan video tersebut. Ya, teman-teman, di sini disampaikan orang pintar jadi keblinger gara-gara satu orang yang tidak benar. Seterusnya mereka mencatat di sini hanya orang gila yang gak pernah mengakui kesalahan tapi mau memenjarakan orang lain. Nah, seterusnya teman-teman, bangsa Indonesia dijajah Belanda 150 tahun tapi kalah dengan yang cuma 10 tahun daya rusaknya dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Ya, jelas sekali bahwa si Jokowi ijazahnya palsu. Nah, teman-teman, apapun ceritanya, kalau orang bohong pasti akhirnya akan menuai juga. Ya, seterusnya Kapolri Listo Sigit perusak hukum melanggar undang-undang pengkhianat negara. Ya, kalau barang itu asli, ngapain takut untuk dipegang? Jadi orang pintar dan jujur seluruh Indonesia,
kalah sama satu orang bodoh dan licik memalukan sekali. Nah teman-teman, intinya banyak orang pintar yang ikut berbohong. Benar kata Bang Hotman, normalnya begitu sebagai manusia, sedangkan Jokowi kan bukan manusia. Nah, hukum di Indonesia bobrok, terutama di institusi kepolisian. Nah, di sini selanjutnya teman-teman disampaikan lebih baik Jokowi di penjara, kesal gua lihatnya. Nah, seterusnya di sini Jokowi merusak Polri. Polri diperalat untuk kepentingan dirinya, keluarganya, dan kroni-kroninya. DPR dijadikan sendera dan tak berani bersikap jujur dan profesional. Tapi ini ijazahnya udah jelas palsu fotonya, simul simasul biang ruwet. Nah, seterusnya teman-teman di sini semua orang pada bodoh gara-gara kasus ini sudahnya palsu ditutupi dan terus diperdebatkan ulah kebodohan oleh orang-orang pintar yang katanya berintegritas. Salam akal sehat, salam waras, salam kebajikan, amin. Nah, buat apa waktu ini buat acara reuni settingan? Banyak ngeluarin biaya, wong tunjukin ijazah selesai. Kalau begini memang semakin yakin bahwa palsu itu ya barang karena tidak berani menunjukkan. Jadi teman-teman, Jokowi sama timnya belum semua omongan bohong semua. Gak takut kena azab. Kalau memang Jokowi punya ijazah asli, musuhnya dah pasti dipenjara semua sama si Mulyono. Jadi semangat terus buat Bang Hotman, kasus ijazah Jokowi usut sampai tuntas. Razam sekarang gabung ke Jokowi. Semoga ada penegak hukum yang amanah dan jujur. Ini pengadilan Fufu Fafa asli. Jadi teman-teman, Jokowi jagoan pamer karena ijazah UGM kampus ternama. Kalau Jokowi punya ijazah asli pasti sudah diperlihatkan. Jadi seterusnya semangat buat Roy CS berjuang demi kebenaran untuk anak cucu nantinya. Nah, rakyat mendukung Pak Hotman bela kebenaran dan kejujuran. Orang jujur pasti masuk, suatu orang pembohong pasti masuk neraka. Ya, bagaimana negara ini bisa menjadi negara maju dan bisa menyelesaikan masalah-masalah kesenjangan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat kalau negara ini tidak bisa menjunjung tinggi integritas dan kejujuran. Menegakkan hukum yang jujur dan transparan bukankah kesuraman negara saat ini karena korupsi dan penegakan hukum yang hancur yang diakibatkan karena integritas dan kejujuran yang telah hilang. Jokowi diusut, Gibran dijemakgulkan secara kebarengan. Nah, Mulyono sudah benar-benar tidak bisa berkutik karena publik sudah yakin akan memberikan pelajaran bagi Dihazal yang sudah merusak negeri adu domba rakyat. Ayo ungkap ijazahnya Jokowi yang palsu, harus orang-orang yang punya power seperti Bang Hotman yang ungkap atau bongkar. Ya, seterusnya Pak Hotman Paris Hutapea ungkap seterang-terangnya ijazah Jokowi yang selama ini masih dilindungi oleh UGM dan bereskrim. Kami yakin Pak Hotman bantu ungkap ijazah Jokowi. Nah, asap yang sebenarnya nanti saja si Mulyono kehilangan orang-orang yang dicintainya. Dia baru akan sadar kalau semua diambil sama Yang Maha Pencipta. Tunggu saja, tidak akan lama lagi pasti akan terjadi. Dengan melihat sikap Jokowi saja, kita sudah bisa memastikan bahwa ijazah Jokowi itu benar-benar palsu. Fix 100% palsu dan berani bersumpah dengan ternak Mulyono. Jokowi tar lagi kena azab dari Allah yang sudah bikin sengsara rakyat Indonesia. Nah, di sini penegak hukum apa nggak tahu itu foto ijazahnya bukan foto Jokowi, mau diperdebatkan apa lagi? Nah, di pengadilan ijazah jangan cuma dilihatin saja, tapi harus diuji sama Rismon CS biar bisa fair. Kalau tidak bisa dipegang atau diuji berarti ijazahnya 100% ijazah palsu. Ya, Prabowo tak mau keluarkan abolisi karena Jokowi udah gunakan ijazah palsu mengalahkan Prabowo 2 kali dalam Pilpres 2014 sampai 2019. Ikut menyelamkan bangsa dengan negara dari kebohongan, antek famia
tambang mafia, tanah mafia, laut dan pantai mafia, hutang, mafia, ideologi sumber daya manusia, serta ekosistem yang ada di bumi Nusantara. Di sini Allah uji siapa yang beriman membela yang hak dan siapa yang kufir membela kezoliman. Tapi tak semua polisi di Polri setuju pada kepalsuan, mereka juga ingin kebenaran. Kalau hukum tegak dan benar tegak, si Plester Matina udah masuk penjara 6 tahun silam. Jadi, Hotman Paris muncul lagi bikin UGM dan ijazah palsu Jokodo. Selanjutnya teman-teman di sini, Pak Hotman semoga amanah begini masalahnya. Jokowi selalu minta di persidangan. Nah, karena pelaku penegak hukum yang ada di persidangan nanti itu sudah setting ataupun dipesan sedemikian rupa. Jadi Bang, makanya dia akan percaya diri bahwa pelaku penegak hukumnya nanti akan membela dia rusak. Kalau sudah seperti itu, rakyat yang akan adili nanti nepalkan saja. Ya, semuanya kena hukum dan politik lah, biar Belanda rakyat senang basmali koruptor. Apakah kepolisian bekerja berdasarkan hukum atau pesanan? Sepertinya hukum dipelintir oleh kekuasaan demi ambisi politik, bukan demi keadilan. Jadi kalau saya sebagai masyarakat menilai masalah ijazah Jokowi simpel saja. Ijazah Jokowi menganggap dokumen pribadi, makanya Jokowi tidak mau menunjukkan. Maka poinnya ijazah Jokowi karena aib Jokowi, makanya takut untuk menunjukkannya. Ya, oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini.